Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nurul Ainia dengan nomor induk mahasiswa 12130300016. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi mata kuliah ilmu negara dari pertemuan 1 sampai 7. Baik, pada pertemuan pertama yaitu membahas tentang pembelajaran secara daring yang menggunakan LMS dan e-learning. Selanjutnya, pertemuan kedua yaitu membahas mengenai fokus pengkajian konsep dasar ilmu negara. Yang pertama, ada pendapat mengenai ilmu negara. Yang A itu lingkup Kelsen. Ia menyatakan bahwa aspek hukum atau fokus aspek hukum menurutnya tidak perlu membahas tentang asal mula negara, bagian bentuknya, serta unsur-unsurnya. Yang kedua itu lingkup Cronenberg. Ia menyatakan bahwa ia tidak sepakat dengan Kelsen. Menurutnya, ilmu negara harus membahas mengenai asal mulanya, sejarahnya, dan bagaimana negara itu terbentuk. Selanjutnya, ada asal mula ilmu negara. Bapak ilmu negara adalah Georg Jelinek yang berasal dari Jerman, sedangkan di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh UGM tahun 1946. Selanjutnya ada penyebutan ilmu negara di berbagai negara. Yang pertama ada Belanda menyebutnya sebagai Staatsleer, yang kedua Jerman Staatslehre, yang ketiga Prancis teori d'etat, yang keempat Inggris theory of state. Selanjutnya ada objek ilmu negara. Yang pertama ada asal mula negara, hakikat negara, serta bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Selanjutnya ada hubungannya dengan ilmu lain, itu dengan kaitannya dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, yaitu fokus ke histori politik, dan yang keempat ada ilmu ekonomi. Dan selanjutnya ada pendapat Herbert Spencer tentang ilmu negara. Yang pertama ada diferensiasi yang berarti perbedaan, determinasi yang berarti kesamaan, spesialisasi yang berarti fokus, serta integrasi yang berarti pengintegrasian. Poin selanjutnya ada aliran dalam ilmu negara. Yang pertama ada dari Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles, yang keempat Epikuros. Selanjutnya adalah perbedaan zaman Yunani dan zaman Romawi. Seperti kita ketahui bahwa zaman Yunani jauh lebih dominan daripada Romawi. Perbedaan pertama yaitu di Yunani ilmu pengetahuan berkembang lebih pesat, sedangkan di Romawi ilmu pengetahuan tidak berkembang pesat karena mereka mengutamakan soal praktis. Dan yang kedua di Yunani dimulai dari kesatuan nasional hingga akhirnya Yunani jatuh terpecah belah. Sedangkan di Romawi dimulai dari terpecah belah karena peperangan polis hingga ia menjadi imperium. Selanjutnya di Yunani sendiri warga negara merupakan bagian dari negara sehingga warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Sedangkan di Romawi warga negara dipisahkan dengan negara dan warga negara tersebut diatur oleh hukum. Yang terakhir di Yunani hukum dan kekuasaan sendiri dicampur adukkan menjadi satu hingga sifatnya menjadi kaku. Sedangkan di Romawi hukum dan kesusilaan dipisahkan dengan cara berpikir yuridis, murni, dan praktis. Selanjutnya pada pertemuan ketiga itu membahas tentang definisi dan hakikat negara. Yang pertama, negara sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu state, bahasa Jerman dan Belanda staat, dan bahasa Perancis etat, sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yaitu negara atau negari yang berarti kota besar. Selanjutnya contoh negara pada masa Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat, dan yang kedua ada Kerajaan Kartagama yang dipimpin oleh Empu Prapanca. Selanjutnya ada pendapat dari orang-orang lokal. Yang pertama ada Nasrun yang menerjemahkan sebagai pergaulan hidup. Yang kedua Joko Sutono yang mengartikan sebagai orang manusia di bawah pemerintahan. Yang ketiga ada Miriam Budiarjo yang mendefinisikan sebagai daerah, pejabat, rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Selanjutnya ada pendapat dari luar. Yang pertama berasal dari Aristoteles yang mengatakan bahwa negara berarti keluarga, desa, dan tujuan yang baik. Yang kedua dari Karl Marx, yaitu berarti alat kekuasaan. Yang ketiga dari J.J. Rousseau, berarti hidup bersama, merdeka, dan bebas. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa negara mempunyai 5 komponen yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada organisasi, yaitu sekumpulan manusia, pemerintah yang mengatur negara tersebut, rakyat yang diperintah, dan wilayah, serta pengakuan, yaitu pengakuan dari negara lain sebagai bentuk keabsahan dan hubungan internasional. Selanjutnya pada pertemuan keempat itu membahas tentang unsur-unsur negara.
Yang pertama ada Convention Montevideo yang terjadi pada tahun 1933, di mana konvensi ini berkaitan dengan salah satunya adalah pendirian sebuah negara. Ada beberapa unsur yang menjadi unsur berdirinya sebuah negara, yaitu pertama ada wilayah, penduduk, pemerintahan, dan pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lembaga-lembaga politik dan lembaga administratif dan eksekutif. Yang selanjutnya ada pengakuan yang terbagi dari dua, yaitu de facto dan de jure. Yang selanjutnya ada hubungan internasional, dan yang terakhir adalah pendeklarasian sebuah negara. Kemudian mereka melakukan hubungan diplomasi dengan negara yang lain dalam pergaulan dan hubungan internasional. Selanjutnya pada pertemuan kelima itu membahas tentang teori ilmu negara. Yang pertama ada teori pluralis, yaitu artinya memiliki pandangan yang melihat sebuah negara itu sebagai alat yang netral dari peran-peran sosial politik yang menguasai negara itu sendiri yang berkaitan dengan masyarakat sehingga dapat terjadinya interaksi antara kelompok lainnya. Dan yang kedua, ada teori corporatalis, yang ini merupakan sebuah gagasan yang diambil dari Kevin Passmore, yaitu beliau mengatakan terkait pandangannya terhadap teori ini, bahwa teori ini mengikut sertakan masyarakat dalam suatu proses kebijakan melalui lembaga pemerintahan. Teori ini sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah proses titik temu antara pengendalian sebuah negara di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan atau golongan masyarakat. Selanjutnya adalah teori strukturalis, yaitu di mana teori ini memperlihatkan bahwa negara itu memiliki kemandirian yang begitu relatif dan dapat dikatakan dari kemandirian suatu negara tersebut maka akan menghasilkan sebuah perubahan sosial. Dan yang terakhir ada teori organis, yaitu teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar, yang mana dalam teori ini dapat dikatakan bahwa negara itu untuk rakyat, bukan seperti mengambil keputusan serta kebijakan yang demokratis, ya karena negara itu pastinya memiliki kekuasaan yang kuat atas segala sosial politik dan pemerintahan yang dijalankannya. Selanjutnya pada pertemuan terakhir membahas tentang asal mula negara yang terbagi sebanyak 8 zaman. Namun pada pertemuan terakhir hanya dibahas 4 zaman terlebih dahulu, diantaranya itu zaman Yunani kuno, yaitu pada zaman Yunani kuno adalah zaman di awal mula pemberangkatan teori asal mula negara pada abad 4-8 sebelum Masehi, yang menggunakan bahasa atau terpengaruh Yunani terbesar di banyak tempat seperti Aegean, Kepulauan Sisili, dan Italia Selatan, termasuk juga semenanjung Mediterania, yang termasuk di dalamnya adalah Spanyol, Prancis, Libya, Mesir, dan Laut Hitam. Bahasa Yunani ini tersebar di ratusan wilayah, salah satunya adalah kota Athena. Beberapa tokoh yang lahir di Yunani adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya adalah masa Romawi kuno. Pada masa ini, Romawi dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Yunani yang besar kemudian terpecah dan jatuh dalam kekuasaan Liberium Romawi. Sebenarnya asal-muasalnya masih dari Yunani sebetulnya. Oleh sebab itu, sedikit kebudayaan Yunani mempengaruhi Romawi sekalipun ada jumlah perbedaan di antara keduanya. Pada masa Romawi ini sangat terkenal istilah kerajaan kekaisaran Romawi yang memang sangat berkuasa penuh ketika itu. Dan tentu ada beberapa pemikir yang memang lahir ketika itu dan mengemukakan mengenai asal mula sebuah negara. Yang pertama ada Lucretius, yang kedua ada Polybius, yang ketiga ada Siserto. Yang ketiga ada 3 masa abad pertengahan, yaitu pada masa abad ini pertengahan terbelenggu kekuasaan periodal dan kekuasaan pemimpin agama, sehingga tenggelam apa yang disebut dengan masa kegelapan. Pada masa ini, kaum Jerjawa sangat mendominasi terhadap masyarakat negara tersebut atau terhadap masyarakat yang mengambil wilayah tersebut, sehingga apapun yang terjadi harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh kaum Jerjawa. Akibatnya timbullah kesadaran masyarakat untuk membentuk sebuah negara yang salah satunya untuk melakukan revolusi atau renaissance. Renaissance sendiri adalah aliran yang menghidupkan kembali minat dan sastra dan budaya Yunani kuno sebetulnya, yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai dari abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad 15 dan 16. Masa Renaissance adalah masa di mana orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya. Pada abad Renaissance ini muncul pemikir-pemikir yang menghendaki perubahan dan kemerdekaan dalam berpikir, hingga dibentuklah sebuah negara atas ide dasar tersebut hingga dominasi Jerjawa ketika itu mampu dipatahkan. Dan yang terakhir ada masa Aufklärung atau radikalisme.
Pada masa ini beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya, yaitu yang pertama ada John Locke tahun 1632 sampai 1704. John Locke sendiri berpandangan bahwa keberadaan negara adalah karena adanya pergantian pemerintahan atau pergantian antar warga negara. Yang kedua ada Montague, itu pada tahun 1689 hingga 1755, yang berpandangan bahwa awal mula suatu negara adalah karena faktor kekuasaan sehingga terjadi kesewenang-wenangan dan tidak perlu dipisahkan. Dan yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau, itu pada tahun 1712 sampai 1778, yang berpandangan bahwa asal mula negara adalah kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir ada pendapat dari Immanuel Kant, yaitu tahun 1724 sampai tahun 1804, yang berpandangan bahwa asal mula negara adalah keinginan membuat negara hukum. Sekian penjabaran materi pertemuan ilmu negara dari pertemuan 1 sampai 7 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata-kata atau kekurangan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.